Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, saya Ammar Arisala bersama dengan Sebastian Wahyu. Mas Sebastian Wahyu, orang Islam ya, meskipun Alhamdulillah namanya Islam. Sebastian. Dan gak mualaf. Dan gak mualaf Dari ya, lahir. beliau Islam dari lahir Iya. di negara yang negara Islam bukan sih? Negara ya Islam. Di Islam lah. Islam, insyaallah. Jadi gini, kita di sini mau ngebuka podcast ini dengan sesuatu yang mungkin banyak ditanyakan, tapi di sini tolong jangan sikapi kami sebagai ustadz. Kami ini abang-abangannya kalian yang mau membahas seputar seksual yang juga berhubungan dengan buku kami yang terbaru. Iya. Apa judulnya? Di atas ranjang manis ini ada puisi tentang desah. Di atas ranjang manis ini ada puisi tentang desah. Itu apa sih? Sebenarnya sederhananya itu edukasi seksual. Karena banyak banget orang yang kayak tabu banget ngomongin Betul. itu ya. Wih, banyak banget loh di DM-nya Mas ya. Apa DM yang aneh-aneh? Pokoknya ya perihal sederhana kayak kan lagi bulan Syawal ya. Banyak bulan-bulan yang mayoritas muslim itu menikah. Nanya ke saya gitu kan. Cara berhubungan badan tuh kayak gimana sih gitu kan. Terus bagaimana apakah ketika lagi gesek-gesek penis dan vagina itu udah mandi wajib atau belum gitu kan? Nah, ya itu. pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya kayak harusnya ini udah tuntas sebelum nikah gitu loh Itu Bang. dia. Gitu. Tapi kok belum gitu kan? Ya. Nah, ini kan berarti edukasi seksual yang dipahami teman-teman itu sekedar cara penyerbukan. gitu kan? Cara penyerbukan gitu. Jadi bukan dipahami sebagai adab, tata cara dan lain sebagainya. Oke ya. Tapi gini, di pembahasan pertama ini kita dapat nih satu pertanyaan yang apik banget untuk kita bahas, epic. Tapi kita harus hati-hati jawab ini, Bang. Soal istri yang menolak berhubungan badan. Dari judulnya aja kayaknya udah menekan ke istri banget sih gitu ya. Nah, ini kan berkaitan dengan ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang hadis ini juga bagus kualitasnya. Ketika seorang istri menolak hubungan badan atau ketika suaminya berisyarat mau berhubungan, karena hadis ini ada beberapa redaksi gitu ya. Berisyarat mau berhubungan badan lalu istri menolak sampai suaminya tidur sampai pagi dalam keadaan sendiri, maka istri akan mendapat laknat malaikat sampai pagi. Oke. Nah, gimana nih menurut Mas Bas? Oke. Yang pertama kita jelaskan dulu bahwa memang kurikulum mengenai seks ini nggak semua ya terutama para dai, para ustadz itu berani bicara di majelis gitu. Kita hormati pilihan mereka karena mungkin nggak sembarangan ketika bicara di majelis gitu. Khawatir mungkin ada anak-anak yang mendengarkan, ada ibu-ibu atau remaja yang mungkin masih risih mendengar perihal ini. Tapi kami merasa kayak ini urgensi banget untuk dibawa di sebuah forum khusus gitu. Dan tadi Bang Ammar udah bilang, anggap aja kami kayak abang-abang kalian jadi tempat bertanya yang mungkin dianggap tabu sama beberapa majelis atau tempat-tempat yang biasa kalian tanyakan. Nah, langsung ke topik. Topik ini Bang, ya banyak ditanyakan gitu. Apakah seorang perempuan itu ibarat budak seks bagi laki-laki gitu kan? Ini. Kenapa perempuan tuh sampai dibuat hadis seperti itu gitu loh? Sampai ditekankan bahwa banyak laki-laki atau suami yang mengatakan, kamu kalau nggak layanin aku, ya udah ambil aja tuh laknat malaikat gitu. Kayak dikesankan perempuan ini sebagai barang gitu. Kok Islam seperti ini gitu kan? Katanya Islam menjunjung perempuan, menaikkan derajat perempuan dari zaman jahiliyah sampai sekarang gitu. Nah, saya katakan bahwa saya bilang di beberapa forum ya, di satu sisi ada juga hadis mengenai bagaimana Rasulullah itu mendatangi istrinya gitu kan, dengan cara yang baik, dengan tata cara yang indah, dengan senyuman, dengan gurauan gitu. Nah, ini menjadi pertentangan yang sebenarnya menjadi pertanyaan bagi banyak perempuan. Itu yang ingin saya buka di awal gitu. Nah, gimana kalau menurut Bang Ammar? Apakah perempuan itu benar sebagai budak seks dalam Islam, dan apakah dia cuman alat dari bagi laki-laki aja gitu, Bang? Ini menarik sebenarnya. Cuman kalau secara fikih begini. Kapan sih nafkah itu jadi wajib? Ini dalam fikih Syafi'i tentu saja gitu ya. Rupanya dalam sebuah hubungan pernikahan, nafkah itu wajib bukan ketika sudah akad. Saya nikahkan dan saya terima nikahnya dan seterusnya. Itu nafkah belum wajib. Rupanya nafkah itu baru wajib ketika sudah terjadi hubungan badan. Ya kan? Nah, dalam bahasa fikih disebut merasakan madunya sang istri. Artinya sudah merasakan orgasme di dalam vagina istri. Nah, dalam hal ini berarti gitu ya, hubungan badan itu dikatakan dalam tanda kutip sebagai satu fasilitas yang Allah berikan dengan kewajiban memberikan nafkah. Ketika suami sudah memberikan nafkah dan nafkah itu diberikan dengan penuh, dengan cukup, dengan baik gitu ya, sehingga istri tidak lagi memiliki alasan untuk mendustakan suaminya. Maka alangkah buruknya seorang istri yang masih menolak keinginan dari suaminya untuk berhubungan badan. Konteksnya di situ. Maka ketika hari ini kita lihat ada para suami yang tidak cukup dalam menafkahi istrinya, sehingga sampai-sampai istrinya terpaksa bekerja, sehingga sampai-sampai istrinya dicabut dari zona nyaman, bukan bekerja untuk kebutuhan pengembangan diri, akan tetapi bekerja dalam konteks betul-betul untuk menunjang kebutuhan rumah tangga, maka sangat wajar istri akan capek dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kita sudah tahu sama-sama rasa capeknya istri itu
akan berlipat-lipat daripada suami karena struktur tubuhnya berbeda dan lain sebagainya. Di sinilah kemudian kita harus bijak. Kalau nggak ada faktor apapun, maka menolak hubungan badan yang halal saja, ya itu jadinya dilaknat oleh malaikat. Tapi kalau ada faktor, dia capek, dia sakit, dia ada uzur lah gitu ya, ada tamu, takut, malu, dan lain-lain sebagainya, silakan ditunggu dulu gitu loh. Sampai besok, silakan suaminya bersabar. Itu. Oke. Berarti memang konteksnya tuh nggak semerta-merta kayak nggak melihat kondisi istri ya, tapi lihat juga kan Islam tuh memandang kayak oke, istri lelah, istri capek, ternyata di Islam tuh diapresiasi gitu. Betul. Gitu, kelelahan itu adalah hal yang manusiawi gitu, bukan sesuatu yang harus hadis bantah, apa itu lelah gitu kan, apa itu capek. Suami minta, ya udah layanin. Ini yang sering kali di majelis ilmu atau di beberapa orang mengambil diksi, ya udah sampai di situ aja. Sampai aku pernah baca gini, ada seorang suami bilang ke istrinya curhat gitu kan di medsos. Sampai suaminya bilang, kamu pikir kalau misalnya kamu nggak masak, ada yang gantiin. Kalau misalkan kamu lelah nyuci, ada yang bisa nyuciin. Tapi kalau aku lagi pengen, siapa yang gantiin kamu? Mau aku selingkuh di luar? Nah ini, saya sebagai laki-laki ya, mungkin Bang Amar juga nanti bisa sharing ya. Selama saya berumah tangga, saya hampir nggak pernah mengatakan, awas kamu nanti dilaknat malaikat. Nggak pernah, karena saya lihat dulu istri saya nih, dia lagi capek, lagi lelah gitu kan. Nggak ada perempuan yang merasa, ya kita pun laki-laki ngelihat istri kita lagi capek, gak ada nikmat-nikmatnya teman-teman, gitu. Kalau teman-teman belum menikah, mungkin akan membayangkan, oke, perempuan harus begini, harus ngelanin saya. Tapi kalau teman-teman udah nikah, ngelihat istri kadang-kadang dia kerja, ngurus anak, ngurus rumah, itu sama aja kayak ngelihat diri kita sendiri lagi capek gitu kan. Gak ada nafsunya. Dan kalau laki-laki, mungkin kalau lagi malas aja, kelihatan mungkin penis kita merasa lemas aja ya. Tapi perempuan enggak, perempuan tuh struktur tubuhnya beda. Kalau perempuan itu lagi nggak ingin, ya dia nggak bisa mengeluarkan cairan yang biasa mempermudah penis masuk ke vagina. Dan rata-rata kalau perempuan lagi nggak pengen, ya susah masuknya gitu kan. Kalau dipaksa lecet, nggak basah lah. Nggak basah, luka gitu. Dan nggak dapat enaknya, dia cuma dapat mandi wajibnya aja gitu loh. Nah, coba, laki-laki bisa nggak sih berpikir kayak, ada nggak perempuan yang merasakan nikmat seks, tapi di bawah bayang-bayang laknat malaikat? Nggak ada gitu loh. Jadi ya udah kompromi aja. Kalau Bang Amar gimana? Ya memang gini ya, kadang-kadang para suami di Indonesia itu tidak menjalankan syariat Islam dengan benar. Artinya dia tidak menyediakan misalnya asisten rumah tangga. Kalau misalnya kita mengacu kepada fatwa dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fikih Syafi'i Al-Muyassar misalnya. Di dalam kitab itu dikatakan bahwa ada 7 pokok nafkah dan salah satunya adalah menyediakan asisten rumah tangga atau khadimat. Nah, di situ berarti kan istri itu sebenarnya jangan capek untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Apalagi kalau menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, si istri adalah orang yang biasa menempati kedudukan terhormat gitu loh. Dia tidak diajari untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dasar sekali karena memang dari keluarga besarnya dibebani untuk belajar, dibebani untuk kuliah atau bekerja pun dia sebagai pimpinan. Atau gini kita bayangkan, istri kita di kantornya atau istri kita di lingkungan masyarakat adalah pemimpin, seorang manajer misalnya, seorang ini, seorang itu dan lain sebagainya. Tapi gitu di rumah dalam tanda kutip ya dihinakan, gitu dalam tanda kutip dihinakan. Kita sebagai suami misalnya kalau di kantor ada OB gitu kan, Mbak minta tolong ya nanti ada rapat begini-begini, tolong kopinya dibuatkan, jangan terlalu manis, bla 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 bla. Begitu kita minta tolong sama istri, tolong kopi ya, gitu loh. Dengan muka yang datar dan lain sebagainya. Itu di situ aja istri sudah merasa terhina dan itu dalam tanda kutip hasrat seksual bisa saja menurun dan istri bisa jadi moodnya hilang apa dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan seorang laki-laki harus arif juga dalam melihat kondisi istri. Ya. Dan di satu sisi ya mungkin aku menambahkan juga ya. Aku pernah baca jurnal dan memang secara ilmiah itu terbukti kenikmatan perempuan saat berhubungan badan itu bukan saat penetrasi. Artinya penetrasi itu nikmatnya hanya ada di lelaki. Kenapa? Karena ketika penetrasi laki-laki mendapatkan orgasme di sana. Tapi perempuan ada kondisi di mana dia bisa multiple orgasme gitu. Dia bisa melakukan orgasme berkali-kali tanpa harus penetrasi. Nah, nanti di panjang umurnya pernikahan teman-teman akan memahami itulah gitu. Nggak kita bahas di sini. Artinya dalam jurnal itu mengatakan perempuan menikmati seks itu kondisi bukan ketika penetrasi, tapi sebelum dan after sex. Gitu. Jadi perempuan tuh benar-benar nikmatin kayak foreplay-nya, dibuka kancingnya, kemudian dielus, diucapkan kata-kata baik, dicium gitu kan. Dia tuh nikmatin banget. Dan ketika sudah ketika after play ya perempuan jangan dibiarin aja. Banyak laki-laki yang egois gitu. Habis orgasme, istri belum, ditinggal tidur gitu. Nah, itu. Itu kan kayak, ya cuma dapat mandi wajib aja. Nah, makanya, inilah kenapa teman-teman,
perempuan tuh jangan sampai kalau dia udah lagi malas, lagi capek, itu susah banget basahnya gitu dalam tanda kutip ya. Karena ya memang perempuan itu gerbang kenikmatannya dimulai dari sebelum penetrasi. Kalau kita paksa langsung tiba-tiba main course, langsung penetrasi, yang nikmatnya laki-laki doang. Dan gak ada kenikmatan dalam rumah tangga kalau yang menang tuh cuma laki-laki doang. Nah itu ya, jadi artinya hadis laknat malaikat tadi itu justru bukan digunakan sebagai dalam tanda kutip cambuk untuk memeras perempuan gitu ya sebagai budak. Dan ini juga kan berkaitan secara langsung dengan kewajiban nafkah suami gitu loh. Iya. Ya kalau ada masalah diselesaikan dulu gitu kan. Terus kalau nafkahnya nggak cukup, ya dicukup-cukupkan dulu, diajak bicara dan lain sebagainya. Karena seks itu bukan sesuatu yang sifatnya hewani. Iya. Tapi dalam Islam kan seks itu bahkan digambarkan sebagai sedekah. Oke. Ya kan? Saat itu ada beberapa sahabat Nabi bertanya, kami iri kepada orang kaya. Sedekah, terus kami gimana nih sedekahnya? Ya dalam hubungan badan di antara kalian ada sedekah. Nah, kemudian mereka bertanya, bagaimana bisa itu dikatakan sebagai sedekah? Ya sekarang kan kalau kalian melampiaskan itu kepada yang haram, hukumannya kan berat. Ya kan akan ada dosa gitu kan. Begitu juga kalau kita melampiaskan itu kepada yang halal, maka hukumnya menjadi sedekah. Nah, bagaimana cara mengubah itu menjadi sedekah gitu kan? Pertama kita sikapi ini sebagai sesuatu yang harus punya tata cara, harus punya adab, harus sama-sama enak, nggak ada yang terpaksa, dan itu semua dilakukan dalam rangka cinta mencintai, gitu loh. Banyak laki-laki yang melupakan faktor itu bahwa hubungan seksual yang sehat harus disertai dengan rasa cinta. Yeah. Semakin kuat cinta seseorang pada saat itu, maka semakin kuat juga orgasme yang dirasakan. Yeah. Dan semakin kuat juga orgasme yang dirasakan, gitu ya, akan semakin besar juga cinta yang diberikan kepada pasangannya tadi, baik suami maupun istri. Oke. Mungkin terakhir sebelum menutup ya, para ulama mengatakan muskil atau masalah dalam rumah tangga kadangkala bang, kalau ditarik benang merahnya itu berakar kepada hubungan ranjang yang buruk gitu. Betul. Nah, hubungan yang ranjang yang buruk itu menghasilkan beragam kerumitan yang nggak terselesaikan. Sebaliknya, beragam masalah dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan hubungan ranjang yang baik. Artinya, ya kita harus sama-sama menang nih. Saya dan Bang Amar nggak pernah mengedukasi perempuan harus dilayanin gitu, atau laki-laki harus dilayanin. Enggak. Kita coba yuk adil gitu kan. Kita udah lama berumah tangga dan ya kita mencoba banyak kompromi dengan istri kita gitu. Artinya jangan sampai teman-teman nggak paham dengan hal ini dan merasa kayak Islam hanya memenangkan satu bagian dan mengalahkan satu bagian. Enggak, kita sama adil, apalagi di hubungan ranjang ini. Itu harus benar-benar dipahami dari hubungan ranjang itu, Bang. Oke, paling juga terakhir nih ya, saya juga mengimbau nih buat teman-teman, coba foreplay dulu. Ibaratnya pulang kerja, jangan kayak orang mau merkosa istri. Betul, badan bau gitu kan ya, nggak mandi laki-lakinya ya. Apalagi yang merokok nih ya, mohon maaf banget. Meskipun ada ulama yang memakruhkan, tapi mandilah dulu, sikat gigi dulu gitu. Jangan terus kemudian tanggung, ntar kan harus mandi lagi. Nggak itu. gitu. Ya nggak gitu. Artinya kan mandi wajib itu gampang. Artinya teman-teman cuma basuh badan 3 kali, yang penting kan semua aja udah bisa gitu loh. Karena istri kita berhak atas versi terbaik dari tubuh kita. Asli. Suami kita juga berhak atas versi terbaik dari tubuh kita. Kadang-kadang kita pengennya istri berpenampilan macam-macam ya sebelum kita berhubungan badan. Mungkin make upan gitu ya, harus sisiran, nggak boleh bau. Lah begitu suami pulang kerja bau jalan gitu kan. Ya mungkin bau ini, bau itu, badannya nggak seger dan seterusnya. Tapi ternyata nggak dijalankan lah itu sunnah Nabi SAW. Itu kira-kira teman-teman sekalian, sampai ketemu di podcast kita yang besok nih ya. Insya Allah dengan tema-tema yang lebih seru. Dan anggap aja nih kita bukan ustadz tapi abang-abangan kalian. Cuman kita ngebahas hadis Rasulullah SAW secara terbuka kali ya. Nah, yang belum beli buku kita, di Ranjang Manis ini ada puisi tentang desah. Silakan nanti pesan, ada di caption. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.